Kembalinya Raja Serigala. Bab 37, Kehilangan Anggota Tubuh. Jiang Wushen, apakah kamu kenal pria bernama Wang Jie ini? Setelah jamuan makan malam tadi, keluargaku pulang dengan gembira. Namun, aku tidak menyangka dia akan mengirim orang untuk mencegatku dan menyuruhku memotong kaki dan tanganku. Lalu, saya memukuli bawahannya, dan bawahannya menelepon bosnya. Saya memukuli mereka lagi, dan dia menelepon bos Anda. Dan seterusnya, dan akhirnya dia memanggilmu, dan disinilah kamu. Katakan padaku, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Chen Fan mengucapkan beberapa patah kata dengan tenang, tetapi membuat Jiang Miao Miao dan gengnya jatuh putus asa. Kau bajingan, kau akan membunuhku. Jiang Miao Miao menatap Wang Jie dengan tajam, siapa kamu? Wang Jie dengan cepat berkata, Jiang Wushen, aku adalah murid Guru Li, namaku Wang Jie. Saya tidak mengenalnya. Jiang Miao Miao menyela Wang Jie tanpa ragu-ragu. Tuan Li, Sekte Dewa Bela Diri bukan hanya milikmu, dan itu pasti bukan Sekte Dewa Bela Diri yang kau gunakan untuk menyelesaikan dendam pribadi. Kamu dan Wang Jie harus memberiku penjelasan atas tindakanmu. Selain itu, kamu harus mengerti bahwa Saudara Fan adalah tamu terhormat Sekte Dewa Bela Diri dan kakak laki-laki Jiang Miao Miaoku. Sekarang kamu telah menyinggung Saudara Fan, segera berikan penjelasan kepada Saudara Fan. Pernyataan pembunuhan Jiang Miao Miao membuat Guru Li berkeringat deras. Saya pikir Chen Fan dan Jiang Wushen bertemu secara kebetulan dan tidak akan pernah mengenal satu sama lain. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa status Chen Fan begitu mulia dan tidak dapat diganggu-gugat. Guru Li berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Jika dia dan Wang Jie tidak memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi hari ini, tidak ada seorang pun yang akan memiliki kehidupan yang baik. Guru Li mengeluarkan pistol berperedam dan mengarahkannya ke Wang Jie. Guru Li, apa yang sedang Anda lakukan? Aku Wang Jie, aku bawahanmu, kau tidak bisa menyentuhku. Tuan Li, jangan. Jangan. Jika kau berani menarik perhatian Tuan Fan, kau pantas mati. Suara mendesing. Peluru perak menembus lutut kiri Wang Jie. Celepuk. Wang Jie berlutut dengan satu lutut di tanah, wajahnya berubah kesakitan. Guru Li, ini salah paham. Salah paham. Kamu sudah menyinggung Tuan Fan, dan kamu masih ingin aku membereskan kekacauanmu. Kamu pantas mati. Suara mendesing. Peluru lainnya menembus kaki Wang Jie lainnya. Rasa sakit yang hebat membuat Wang Jie ingin membenturkan kepalanya ke tanah dan mati. Ah! Dia meraung dengan menyayat hati, Jiang Wushen, Li Tangzu, kalian semua salah paham. Sebenarnya, Chen Fan sama sekali bukan kakak Fan atau Tuan Fan. Dia hanyalah menantu keluarga Xia yang tidak berguna. Saya memukuli seseorang dan melarikan diri ke kota Sanjiang. Saya ditampung oleh keluarga Xia, dan kemudian krisis itu terselesaikan. Setelah itu, saya menjadi menantu yang tinggal bersama. Kemudian, dia begitu tidak tahu terima kasih hingga meninggalkan keluarga Xia Simo dan menghilang tanpa jejak. Wang Jie menghela napas lega, dan memberitahu semua orang tentang penyelidikannya terhadap Chen Fan selama beberapa hari terakhir. Jiang Wushen, aku tidak tahu kata-kata manis apa yang diucapkan Chen Fan yang membuatmu bingung, tetapi aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa Chen Fan jelas bukan orang hebat. Jiang Miao Miao melirik Wang Jie dengan dingin. Sungguh hal yang tidak masuk akal. Guru Li, lumpuhkan tangannya dan mintalah ganti rugi pada Saudara Fan. Ledakan. Suasana hati Wang Jie saat ini bagaikan gedung tinggi yang runtuh, pikirannya kosong. Jiang Wushen, jangan. Jangan. Guru Li, mohon mintalah gurumu untuk memohon kepadaku. Suara mendesing. Namun, yang didapat Wang Jie hanyalah 2 peluru dingin. Pada saat ini, kaki dan tangan Wang Jie lumpuh total, dia pun terjatuh ke tanah sambil meronta-ronta dengan keras. Hall Master Li berkata sambil tersenyum hangat, Master Fan, Wang Jie sudah menyelesaikannya untuk Anda. Sekarang, tolong beritahu saya rencana selanjutnya, Tuan Fan. Chen Fan perlahan mengangkat kepalanya, menatap Guru Li dengan tatapan seperti elang, bagaimana denganmu? Ledakan. Guru Li berdiri di sana seperti sepotong tebu, berkeringat deras. Bab 38 Aku tahu apa yang kamu inginkan. Tuan Fan, ini salah paham. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua salah Wang Jie. Orang yang ingin dihadapi Wang Jie adalah kamu, dan aku sama sekali tidak tahu tentang itu. Saya juga dijebak oleh Wang Jie. Guru Li menangis dengan sedih, dia tentu tahu betapa kejamnya Chen Fan. Chen Fan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia tidak pernah memiliki kebiasaan berbuat baik kepada orang jahat. Tidak. Wajah Hall Master Li berubah drastis, dan dia berlutut tepat di depan Chen Fan. Tuan Fan, tolong ampuni nyawa saya. Wah. Guru Li menamparkan wajahnya sendiri. Tuan Fan, maafkan saya. Saya tidak tahu kalau orang yang ingin dihadapi Wang Jie adalah Anda. Wah. Guru Li menamparkan wajahnya sendiri lagi. Tuan Fan, saya buta dan telah menyinggung Anda. Wah. Guru Li menamparkan dirinya sendiri 10 kali berturut-turut. Maafkan aku tahu aku salah, tolong maafkan aku dan jangan lumpuhkan anggota tubuhku. Chen Fan tetap berdiri tegak dan tidak bergerak, seperti gunung Tai. Menabrak. Guru Li menangis dengan sangat menyayat hati. Dia merangkak di depan Jiang Miao Miao, Tuan, tolong, selamatkan saya.
Saya telah berada di Wushenmen selama lebih dari 10 tahun. Meskipun saya tidak memiliki prestasi, saya telah bekerja keras. Saya mohon Anda untuk memohon belas kasihan Guru Fan dan biarkan dia mengampuni saya kali ini. Hari ini, saya tidak berada di tempat Master Fan berada. Saat saya melihat Master Fan, saya akan berlutut dan memberi hormat kepadanya. Cukup. Jiang Miao Miao bersikap acuh tak acuh, dia tahu watak dan kepribadian Chen Fan. Jika sebelum Xiao Xiao diculik, dia masih punya ruang untuk bicara, tetapi karena Xiao Xiao diculik, Chen Fan tampaknya telah terbangun. Jika Anda melanggar pantangannya, satu-satunya jalan adalah kematian. Dia tidak bisa mengorbankan seluruh sekte Wushen hanya demi seorang kepala aula kecil. Itu tidak bisa dianggap sebagai kerugian. Hanya butuh jentikan jari bagi Chen Fan untuk menghancurkan sekte Wushen. Dia tidak punya pilihan. Jiang Miao Miao tiba-tiba mengangkat pistol peredam dan melepaskan 4 tembakan ke anggota tubuh Guru Li. Suara mendesing. Lutut dan lengannya langsung berlumuran darah dan pendarahan terus berlanjut. Guru Li, ada beberapa orang yang tidak bisa Anda singgung dengan seenaknya. Saudara Fan, tamu terhormat dari Sekte Dewa Bela Diri, statusnya lebih mulia daripada Master Sekte sepertiku. Dan jika kau berani macam-macam dengan Tai Sui, kau harus membayar harga yang setimpal. Ini adalah masyarakat. Jiang Miao Miao tidak berniat melindungi Guru Li. Chen Fan tidak banyak bereaksi terhadap apa yang dilakukan Jiang Miao Miao. Jiang Miao Miao, sekarang giliranmu. Chen Fan mengalihkan pandangannya ke arah Jiang Miao Miao. Jiang Miao Miao berdiri di sana seperti orang bodoh, keringat mengalir di sekujur tubuhnya. Wah! Jiang Miao Miao menamparkan dirinya sendiri 2 kali, Kakak Fan, maafkan aku tidak mendisiplinkan murid-muridku dengan cukup baik dan menyinggungmu. Aku bersumpah aku tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Jika hal yang sama terjadi lagi, saya bersedia membayarnya dengan nyawa saya. Pada saat yang sama, saya akan bertanggung jawab atas masalah ini sampai akhir. Bertanggung jawab sampai akhir. Chen memandang Jiang Miao Miao dengan penuh minat, bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Jiang Miao Miao tercengang. Saya merasa takut dan tiba-tiba merasa telah mengatakan hal yang salah. Saudara Fan, mengenai masalah ini, saya akan membayar Anda 100 juta yuan sebagai kompensasi atas kerusakan mental Anda. 100 juta. Chen Fan tersenyum, bagi orang biasa, 100 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Namun, jika dibandingkan dengan Chen Fan, Raja Serigala dari Aula Raja Serigala, dia tidak ada apa-apanya. Namun, aku tidak membutuhkan 300 atau 500 juta milikmu. Menabrak. Keringat di pipi Jiang Miao Miao mengalir seperti baskom berisi air dingin. Maafkan saya, Saudara Fan. Aku seharusnya tidak mengukur nilai dirimu dengan uang. Chen Fan menatap Jiang Miao Miao dengan dingin, uang, kekuasaan, dan pengaruh, aku punya banyak. Saya tidak membutuhkan semua ini. Jiang Miao Miao hampir menangis. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Chen Fan. Dan pada saat ini, di ujung gang, seorang pria pendek bergegas mendekat, Saudara Fan, saya tahu apa yang Anda inginkan.